Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah kami bisa beribadah, terlebih mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang kekal. Kami tidak mampu memahami dengan pikiran kami yang terbatas. Itu sebabnya kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang dari prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang sudah mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Senang sekali saudara-saudara kita bisa berjumpa melalui khotbah minggu ini. Dan saya berharap kita tetap bersemangat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita. Nah, tema khotbah minggu ini adalah kehidupan yang membuat Yesus heran atau takjub. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah sering atau terlalu sering Yesus membuat kita heran. Begitu ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 yang tadi sudah kita baca, ada seorang yang membuat Yesus heran ataupun kagum. Orang seperti apa dia? Kok sampai Yesus yang adalah Tuhan juga heran kepadanya? Ternyata saudara-saudara, orang yang membuat Yesus heran dalam teks ini tidak disebutkan namanya persis. Si Anu atau si Ana tidak disebutkan. Tetapi memang disebut bahwa dia adalah seorang perwira Romawi yang disebut sebagai centurion. Ini perwira Romawi, pangkatnya pasti sudah tinggi. Apakah setara dengan brigjen atau kolonel, kira-kira begitu. Saudara, yang membuat Yesus heran bahwa orang ini tidak pernah belajar atau tidak mengerti kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ia tidak beribadah ke bait Allah seperti orang-orang Yahudi. Jadi, apa yang dia tahu? Tentu dia memiliki hukum negaranya, pasti ya. Sebagai militer dia mengerti hukum militer, sudah pasti. Jadi dia bukanlah orang yang percaya kepada Allahnya orang Yahudi.
Dengan kata lain, dia bisa disebut sebagai orang kafir menurut pandangan Yahudi. Tetapi justru orang inilah yang membuat Yesus heran, dan ini luar biasa, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Apa yang membuat Yesus heran atau kagum? Pertama, bahwa dia memiliki kasih yang tulus, atau dia memiliki kasih yang begitu besar. Dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Dia memiliki seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba, tapi sangat dihargai. Istilah sangat dihargai dalam bahasa Yunani disebut entimos. Entimos itu diibaratkan seperti sebuah benda atau barang yang sangat berharga. Karena sangat berharganya, maka dia akan dijaga. Ya, ibarat seorang ibu, seorang nyonya yang punya perhiasan, entahkah emas, atau berlian, atau intan, maka itu akan disimpan di tempat yang paling tersembunyi, di tempat yang paling aman. Kenapa? Karena dia sangat menghargai dan takut kehilangan. Nah, apakah hamba ini patut dihargai? Sementara dikatakan dalam ayat yang kedua, dia sedang sakit keras dan hampir mati. Kalau sesuai dengan hukum Romawi, Tuhan berhak untuk menjual hamba. Bukan hanya menjual, bahkan berhak untuk membuang hamba, bahkan membunuhnya jika tidak lagi produktif. Bukankah di sini dikatakan sakit keras, hampir mati, berarti sebenarnya tidak bisa buat apa-apa lagi. Tetapi yang kita lihat bahwa perwira ini memiliki naluri kasih yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menyedihkan ya, jikalau ada orang-orang yang sudah mengaku Kristen, orang-orang sudah percaya, orang-orang yang sudah melayani, sering dengarkan firman, sering dengar khotbah, tapi sulit mengasihi. Ini ironis, ini menyedihkan. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya, bagi kita sekalian. Seorang perwira ini ketika melihat hambanya sudah tidak produktif, bisa dikatakan tidak bisa diharapkan, tapi dia tetap menghargai. Bahkan kalau kita bandingkan, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 47, dia tidak hanya dianggap sebagai hamba, tapi dikatakan dia sebagai anak. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia sudah dianggap atau diperlakukan sebagai anak. Dan saudara tahu, kalau sebagai anak berarti dia memiliki apa? Ya, hak waris, kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi itu yang pertama, ia memiliki kasih yang tulus atau kasih yang besar. Tapi yang kedua, apa yang membuat Yesus heran? Bahwa perwira ini, ia rela berkorban bagi pekerjaan Allah. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perwira Romawi ini rupanya lebih dermawan, lebih hebat dibandingkan dengan orang Farisi yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku sebagai orang-orang yang beragama. Saudara, orang yang sudah merasakan kasih, maka orang itu pasti rela berkorban. Dan kita tahu tadi disebutkan bahwa perwira ini memiliki kasih. Maka dalam kasihnya ada kerelaan berkorban. Dia mau menyumbangkan, memberikan sesuatu untuk pekerjaan yang baik, untuk pekerjaan yang mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya begitu juga ciri orang Kristen, ciri orang percaya yang sudah berkata, aku sudah memiliki kasih, bahkan selalu berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan seterusnya. Tetapi apakah sudah terbukti, sudah terlihat di dalam kehidupan hari lepas hari? Orang yang merasakan kasih Tuhan, maka dia rela memberikan, atau boleh dikatakan tanda kutip memboroskan tenaganya, waktunya, bahkan hartanya, ataupun seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Orang merasakan kasih Tuhan, maka sebesar apapun pemberiannya, selalu
dianggap kecil atau merasa kecil, terlalu sedikit dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki kasih atau yang tidak tinggal di dalam kasih, wah, pemberian sekecil apapun terasa besar dan itu membebani hidupnya. Nah, ini yang menyedihkan ya. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita sudah memiliki kerelaan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Maka ada ungkapan berkata, orang bisa memberi tanpa kasih, tetapi orang yang punya kasih, maka dia memiliki kerelaan untuk memberi. Dan ternyata perwira ini memiliki kerelaan untuk memberi. Maka inilah yang diapresiasi oleh Yesus. Dan dia heran dan berkata, tidak ada yang seperti ini bahkan di antara orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, orang yang memiliki kasih, maka dia akan memberi, bahkan memberi yang terbaik. Jadi kita pun harus mengubah cara pandang kita, mengubah cara memberi. Jangan memberi persembahan 2.000 dari dulu, 2.000 juga terus sampai dengan sekarang. Kemudian dirohanikan lagi. Kan dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Loh, jadi maksudnya apa? Itu namanya apa ya? Memplesetkan gitu ya. Saudara-saudara yang tersentuh Tuhan, inilah yang kedua. Mari kita mau berkorban bagi pekerjaan Allah. Dan saya yakin, saya harap saudara juga memang memiliki kerelaan berkorban bagi pekerjaan Allah. Dan yang ketiga, ia hidup dengan rendah hati. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Janganlah bersusah-susah, aku tidak layak. Wow, ini bentuk kerendahan hati. Dulu dia dipanggil Tuhan, tapi sekarang dia memanggil Yesus sebagai Tuhan atau Kurios. Jadi ini adalah bentuk kerendahan hati. Sebelumnya dia yang sering dipanggil sebagai Tuhan, tapi sekarang status ketuhanannya ditujukan kepada Yesus. Dia menempatkan diri sebagai doulos, sebagai hamba yang tidak layak. Dan dia sekarang mengarahkan perhatiannya kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Kurios, dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Maka dia berkata, katakan saja sepatah kata. Wah, luar biasa ya. Maka hambaku akan sembuh. Maka kita lihat di sini yang terakhir bahwa ia memiliki kepercayaan yang penuh atau memiliki iman yang besar kepada Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia, saudara-saudara, tidak membaca firman, tapi dia percaya firman. Percaya firman berarti bahwa dia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, percaya kepada kehadirannya, percaya kepada pemeliharaannya, percaya kepada karyanya, percaya kepada keselamatan, percaya kepada otoritas daripada Yesus. Dia sendiri berkata, aku ini bawahan, tapi di bawahku ada lagi prajurit. Ketika aku berkata pergi, dia pergi. Seorang lagi datang, maka ia datang. Kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ini bicara tentang otoritas. Maka sekarang dia sungguh percaya bahwa Yesus itu punya otoritas. Katakan saja sepatah kata. Ketika Yesus mendengarkan kalimat itu, maka dalam ayat 9, ia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Ayat 10, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Terjadi mujizat. Bahwa apa yang dia imani itu terjadi. Bahwa apa yang dia percaya itu menjadi kenyataan. Saudara, seringkali kita berkata, aku percaya, aku beriman. Tapi pada kenyataannya kita tidak mempercayai.
apa yang kita katakan. Jangan sampai kita tidak percaya apa yang kita doakan. Jangan sampai kita tidak percaya apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan. Sementara kita tiap hari mendengarkan firman, membaca firman. Maka mari kita, saudara, menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh membuat Yesus heran, takjub. Karena melihat di dalam diri kita ada kasih yang besar, ada kerelaan berkorban, ada kerendahan hati, dan ada iman yang sejati. Saudara yang tersentuh Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini begitu singkat. Tapi sekalipun singkat, kehidupan kita akan berdampak kekal ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya dengan demikian Tuhan berkata, kamu adalah anak yang setia, hamba yang setia. Kamu patut diacungin jempol. Kamu patut diberikan penghargaan oleh karena engkau mengerti atau mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tetap di dalam visi misinya sampai Dia datang kembali. Kita rindu semakin banyak orang, suku-suku bangsa menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu, menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.